Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 45. Pada suatu sore, Kamleng yang mengetahui kebiasaan Sui Hong yang suka duduk seorang diri dalam taman di belakang rumahnya, memasuki taman itu. Engkau, Lengko, kakak Leng. Tegur Sui Hong ketika melihat Kamleng. Hong Moi, adik Hong, aku. Aku ingin bicara denganmu. Bicaralah, Lengko. Duduklah dan katakan apa yang ingin kau bicarakan. Kamleng duduk di bangku depan gadis itu. Dia adalah seorang gagah yang tidak mengenal takut, dan tidak muda lagi karena usianya sudah 30 tahun. Akan tetapi dia belum pernah bergaul rapat dengan wanita. Kini, berhadapan dengan Sui Hong yang dikenalnya sejak 4 tahun yang lalu, yang hampir setiap hari dia latih ilmu silat, dia menjadi gugup dan sulit untuk bicara. Sukar baginya untuk bicara menyatakan cintanya kepada gadis itu. Hong Moi, aku mau bicara. Hei, Lengko, engkau ini mengapakah? Kalau mau bicara, ya bicaralah, mengapa ragu-ragu dan gagap begini? Ada apakah, Lengko? Lanjut ke jilid 08. Kemelut Belambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 08. Kamleng mengerahkan kekuatan batinnya dan memberanikan diri, berkata tegas sambil membusungkan dada untuk menekan rasa gugupnya. Begini, Hong Moi. Aku ingin agar engkau menjadi istriku. Lengko. Sui Hong terbelalak dan mukanya berubah merah, sama sekali tidak menyangka pembantu ayahnya yang juga menjadi gurunya dalam ilmu silat ini akan bicara seperti itu. Hong Moi. Kamleng menjadi berani sekarang setelah ucapan pertama tadi dikeluarkan. Aku mencintaimu, tidak tahukah engkau, Hong Moi, bahwa sejak engkau remaja dulu aku sudah mencintamu? Kini engkau telah dewasa dan aku ingin engkau menjadi istriku. Lengko, singkirkan jauh-jauh pikiran itu. Aku sudah menganggap engkau sebagai kakakku sendiri, juga guruku. Tidak, aku tidak bisa menjadi istrimu, Lengko. Akan tetapi aku mencintamu, Hong Moi. Apakah engkau tidak cinta padaku? Aku sudah berjasa besar terhadap ayahmu dan aku sudah bersusah payah mengajarimu ilmu silat, menyayangmu sejak dulu. Tidak. Sui Hong bangkit berdiri. Lengko, hentikan itu, jangan merusak hubungan antara kita yang sudah baik. Sui Hong lalu berlari meninggalkan Kamleng yang duduk tertegun di atas bangku dalam taman itu. Hatinya terpukul. Kecewa dan penasaran. Jelas bahwa Sui Hong telah menolaknya. Akan tetapi hal ini tidak membuat dia putus asa. Di sana masih ada Tan Bengki, ayah gadis itu. Dialah yang akan memutuskan. Kalau dia melamar kepada ayah gadis itu, besar kemungkinan lamarannya diterima dan kalau si ayah sudah menyetujui, tentu Sui Hong tidak dapat menolak pula. Karena khawatir terlambat, malam itu juga, setelah makan malam, Kamleng menghadap Tan Bengki di ruangan dalam. Mereka duduk berhadapan. Kamleng, ada apakah? Engkau tampaknya mempunyai urusan penting untuk kau sampaikan kepadaku. Kata Tan Bengki sambil menatap tajam wajah orang muda yang sudah hampir 5 tahun membantunya itu. Berhadapan dengan Tan Bengki, hati Kamleng lebih tabah dibandingkan ketika dia berhadapan dengan Sui Hong sore tadi. Paman, bagaimana pendapat Paman tentang bantuan tenaga saya selama 4 tahun lebih ini? Apakah Paman anggap saya cukup berguna dan berjasa? Tentu saja, Kamleng. Bantuanmu besar sekali dan engkau amat berjasa ikut memajukan usahaku. Saya berterima kasih kepada Paman karena saya merasa betapa Paman memperlakukan saya sebagai keluarga sendiri, bukan sebagai karyawan. Memang, engkau sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri, Kamleng. Nah, karena itulah, Paman. Saya mempunyai keinginan untuk memperkuat hubungan dan ikatan kekeluargaan antara Paman dan saya. Maksudmu? Tan Bengki memandang dengan sinar mata heran dan tidak mengerti. Begini, Paman. Terus terang saja, maksud saya menghadap Paman ini adalah untuk melamar adik Tan Sui Hong untuk menjadi jodoh saya.
Agak terkejut hati Tan Bengki mendengar pinangan ini walaupun hal ini tidak terlalu mengherankan. Kamleng, biarpun sudah berusia 30 tahun, belum menikah dan dia tahu bahwa pemuda ini bukan laki-laki yang suka pelesir dengan wanita. Dan Sui Hong adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik manis. Sudah wajar kalau Kamleng mengajukan pinangan. Sebenarnya dia agaknya tidak akan ragu menerima Kamleng sebagai mantunya, akan tetapi dia sudah tahu akan adanya hubungan cinta walaupun secara diam-diam antara anaknya dengan si Tiong. Kamleng, aku mengerti apa yang kau maksudkan. Engkau melamar Sui Hong untuk menjadi istrimu. Hal itu sudah sewajarnya. Akan tetapi untuk memberi jawaban atas pinanganmu ini, aku harus bertanya kepada Sui Hong lebih dulu dan merundingkan urusan ini. Kamleng mengerutkan alisnya. Memang dia sudah khawatir akan mendapat jawaban seperti itu. Akan tetapi, Paman. Sebagai seorang wanita tentu Hong Moi merasa malu untuk memutuskan urusan perjodohannya. Saya kira hal ini cukup berada di tangan Paman untuk memutuskan, dan Hong Moi hanya akan menurut saja keputusan Paman. Tidak begitu, Kamleng. Aku tidak ingin memaksakan kehendakku dalam urusan perjodohan Sui Hong kepadanya. Aku tidak akan memaksanya menerima kalau ia tidak setuju dan tidak akan memaksanya menolak kalau ia memang sudah setuju. Sui Hong, kesinilah. Tan Bengki berteriak memanggil putrinya, tanpa mempedulikan pandang mata Kamleng yang tak senang. Ayah memanggilku? Ada apakah, Ayah? Sui Hong memasuki ruangan itu dan bertanya sambil melirik ke arah Kamleng. Duduklah, Sui Hong. Setelah putrinya mengambil tempat duduk, dia melanjutkan. Begini, anakku. Kamleng datang untuk melamarmu, aku tidak dapat mengambil keputusan sebelum menanyakan pendapatmu tentang lamaran ini. Sui Hong menoleh dan memandang kepada Kamleng dengan sinar mata mencorong karena marah. Lengko, aku sudah bilang tidak, mengapa engkau masih juga mengajukan lamaran kepada ayahku? Sekali lagi aku bilang tidak, aku tidak mau menjadi istrimu. Setelah berkata demikian, Sui Hong bangkit berdiri dan dengan marah meninggalkan ruangan itu, kembali ke kamarnya. Wajah Kamleng agak pucat, lalu berubah merah sekali. Tan Bengki menghela napas dan berkata dengan nada menghibur. Maafkan anakku, Kamleng. Mungkin karena terlalu kumanjakan ia bersikap seperti itu. Engkau mendengar sendiri penolakannya, Kamleng, maka tidak mungkin aku dapat menerima lamaranmu. Kamleng dengan muka kemerahan menundukkan mukanya. Ruangan itu hanya diterangi lampu gantung yang berada di bagian belakang tubuh Kamleng sehingga Tan Bengki tidak dapat melihat betapa sepasang mata itu berkilat. Saya mengerti, Paman. Lamaran saya telah ditolak. Jangan kecil hati, Kamleng. Anggap saja Sui Hong bukan jodohmu. Sekarang banyak gadis Cina dalam keluarga Cina di Tuban maupun di kota-kota pesisir. Engkau pilih saja yang mana, aku pasti akan menjadi walimu untuk mengajukan pinangan. Terima kasih, Paman dan permisi. Setelah Kamleng meninggalkan ruangan itu untuk pergi ke kamarnya sendiri yang berada di bangunan belakang rumah induk itu, Tan Bengki segera mencari putrinya. Setelah bertemu dia berkata, Sui Hong, Kamleng sudah menerima kenyataan bahwa dia bukan jodohmu. Coba katakan Sui Hong, mengapa engkau menolak lamaran Kamleng? Bukankah dia seorang yang sudah berjasa terhadap kita dan dia pasti dapat menjadi seorang suami yang baik? Ayah, aku tidak mencintanya. Aku hanya menganggap dia sebagai kakakku dan guruku. Aku tidak ingin menjadi istrinya. Kalau begitu, siapakah yang menjadi pilihan hatimu? Katakan saja kepadaku, aku akan mengurus perjodohanmu. Engkau sudah cukup dewasa untuk berumah tangga, Sui Hong. Ih, ayah. Sui Hong menundukkan mukanya, yang berubah merah. Ia tersenyum-senyum malu. Sui Hong, aku melihat pergaulanmu dengan si Tiong. Ah, ayah. Pergaulanku dengan Tiongko, kakak Tiong, biasa-biasa saja. Dengan cepat Sui Hong memotong. Aku tahu. Kalian bergaul dengan sopan dan menjaga kesusilaan. Akan tetapi, tanpa kalian mengaku, dari sikap kalian aku yakin bahwa si Tiong menaruh hati padamu dan engkau. Agaknya engkau tidak keberatan. Ih, ayah.